Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sehat ya. Walau belajar dari rumah, tetap semangat. Nah, sekarang bertemu lagi dengan Miss Cika dalam pelajaran tema 3, tugasku sehari-hari. Hari ini kita sudah masuk subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Materi pelajaran kita hari ini adalah PPKN. Mari anak-anak kita buka bukunya bersama ya. Tema 3. Minggu lalu kita sudah belajar tentang 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, kita akan belajar membahas satu persatu. Yang pertama adalah agama Islam. Tempat ibadah umat yang beragama Islam adalah masjid. Ucapan salam umat beragama Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balasan untuk salam adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu tempat ibadah umat beragama Muslim atau Islam yang disebut masjid. Sekarang kita masuk yang kedua, kita belajar tentang agama Kristen. Tempat ibadah umat yang beragama Kristen adalah gereja. Ucapan salam untuk umat yang beragama Kristen adalah salam, dan balasannya juga sama dengan ucapan salam itu sendiri, yaitu salam. Berikut ini adalah tempat atau rumah ibadah umat beragama Kristen yang disebut dengan gereja. Sekarang kita belajar tentang agama Katolik. Rumah ibadah umat Katolik sama dengan Kristen gereja. Ucapan salam umat beragama Katolik adalah salam sejahtera bagi kita semua. Balasan salam yang sering digunakan umat yang beragama Katolik adalah semoga Tuhan memberkati. Tempat ibadahnya atau rumah ibadahnya tidak jauh beda dengan Kristen. Ini adalah gereja. Selanjutnya kita belajar tentang agama Buddha. Tempat ibadah umat yang beragama Buddha adalah vihara. Ucapan salam umat yang beragama Buddha adalah Namo Buddhaya, dan jawaban untuk salamnya adalah terpujilah Buddha. Berikut ini adalah contoh salah satu vihara tempat ibadah umat beragama Buddha. Sekarang kita akan belajar tentang agama Hindu. Tempat ibadah umat yang beragama Hindu adalah pura. Salam pembuka bagi umat yang beragama Hindu adalah Om Swastiastu. Dan untuk salam penutupnya adalah Om Santi 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 Om. Berikut ini adalah salah satu tempat ibadah umat beragama Hindu atau disebut pura. Yang terakhir, kita akan belajar tentang agama Konghucu. Tempat ibadah umat yang beragama Konghucu adalah kelenteng. Ucapan salam umat yang beragama Konghucu adalah Wede Dongtian. Jawaban untuk salam umat beragama Konghucu adalah Kian Yui De. Nah, ini dia kelenteng tempat ibadah umat beragama Konghucu. Keberagaman yang kita miliki membuat Indonesia sangat kaya. Tidak hanya memiliki keberagaman agama saja, tetapi kita juga memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan tempat wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki dasar negara yang sangat kuat, yaitu Pancasila atau 5 sila ya. Dan semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia. Karena kita semuanya adalah anak-anak Indonesia ya. Sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Sebagai anak-anak Indonesia, kita harus saling tolong-menolong.
Sikap tolong-menolong sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua, ketiga, dan kelima. Jangan dilupakan ya. Sikap tolong-menolong yang bisa kita lakukan di lingkungan paling kecil terlebih dahulu, contohnya di rumah. Yang pertama, membantu adik mengerjakan PR. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Yang ketiga, bersama-sama membersihkan halaman rumah. Nah, di lingkungan masyarakat kita juga bisa melaksanakan budaya tolong-menolong. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu korban banjir. Yang kedua, membantu teman yang jatuh saat bermain. Jadi, kalau kita melihat teman kita susah, jangan dibiarkan ya, apalagi jatuh saat bermain. Harus kita tolong. Yang berikutnya, yang ketiga, bergotong royong dalam membersihkan jalan sekitar rumah bersama teman-teman. Yang keempat, memberikan sumbangan seikhlasnya kepada korban bencana alam. Dan masih banyak lagi contoh budaya tolong menolong yang dapat kita lakukan. Nah, anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menolong teman kita yang memiliki perbedaan keyakinan dengan diri kita. Jadi kita kalau menolong teman kita itu tidak harus seagama, tidak harus satu suku, tidak harus satu daerah, tetapi walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus saling tolong-menolong ya, harus saling membantu satu dengan yang lainnya, sehingga dengan kita membantu, kita dapat meringankan beban teman kita, dan kita juga mendapatkan pahala. Ya, kalau kita menolong teman itu tidak boleh mengharapkan balasan. Kalau aku bantu teman, aku harus nanti dibantu lagi. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita menolong teman kita, kita harus ikhlas. Teman kita juga kan tidak mau ya mendapatkan musibah atau kecelakaan. Tetapi kita harus ikhlas membantu dan menolong teman kita sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah pelajaran hari ini dapat dimengerti? Sudah bisa ya? Kalau ditanya ada berapa agama di Indonesia? Rumah ibadah atau tempat ibadahnya? Terus salam. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga video ini membantu untuk belajar di rumah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video ini, sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker kalau keluar atau bepergian keluar rumah. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.